di bawah naungan sunnah. Ana ingatkan kepada antum dengan 3 hal tentang bulan Sya'ban. Ya, mudah-mudahan kita belum terlambat. Yang harus kita lakukan pada bulan Sya'ban ini. Pertama adalah bagi mereka yang terbiasa saum, maka teruskan saumnya. Dan bagi mereka yang tidak terbiasa saum atau bahkan sampai pertengahan bulan Sya'ban tidak saum, maka hendaknya dia tidak saum. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, "Idza intasafa syahru Sya'ban fa'amsiku 'anis siyam." Jika kalian sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, maka tahanlah kalian dari saum. Maksudnya tidak boleh saum. Nah, tapi kalau mereka yang sudah biasa, tidak mengapa, teruskan. Kenapa? Karena ada hadis lain di mana Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan, kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin au yaumaini. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan saum 1 atau 2 hari. Jadi kalau misalnya saumnya hari Senin, berarti Ahad dan Sabtu sudah tidak boleh saum. Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kata Rasul, kecuali orang yang terbiasa saum, maka saumlah. Berarti Sabtu atau Ahad itu boleh saum. Jelas? Apa maksudnya? Bagi orang yang saum Daud, dia tahu saum Daud kan sehari saum, sehari tidak saum. Berarti misalnya kalau hari Jumat dia saum, hari Sabtu kan tidak saum, hari Ahadnya kan saum lagi, hari Seninnya 1 Ramadan. Tadi dalam hadis tidak boleh saum 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi kata Rasul, kecuali kalau orang terbiasa saum, maka boleh saum. Jelas? Jadi ini adalah yang pertama. Jadi kalau antum terbiasa saum Daud, teruskan saumnya. Kalau antum biasa saum Senin Kamis, teruskan saumnya. Tapi bagi antum yang tidak pernah saum dari mulai bulan Sya'ban, maka kata Rasul, amsiku, tahan diri kalian dari saum. Hikmahnya sebenarnya adalah persiapan fisik menuju bulan Ramadan. Orang kalau tidak biasa saum, langsung bek gitu saum, nanti saum Ramadannya bisa jadi lemas. Karena itu sekalian saja kalian persiapkan supaya bulan Ramadan dalam keadaan fit. Begitu seolah hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Kedua, satu saum ya. Kedua adalah daripada bulan Sya'ban ini, jangan seperti yang disabdakan Rasul. Apa itu? Kata Rasulullah SAW dalam suatu dialog atau tanya jawab antara Usamah bin Zaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minas syuhur aksar ma tasumu fi Sya'ban. Kata beliau, Usamah, wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak saum dalam 1 bulan di bulan-bulan kecuali sebanyak apa yang engkau saum pada bulan Sya'ban. Jelas? Jadi kata Usamah bin Zaid, aku melihat bahwa engkau itu memperbanyak saum ya Rasul di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan lain. Ini adalah sebenarnya sunnah Rasul yang mati. Kalau antum mau dapat pahala besar, hidupkan saum ini. Tetapi kan sudah terlambat sekarang, ya tidak? Nanti tahun depan. Garis bawahi, yaitu yang disunahkan oleh Rasul itu adalah apabila tiba di bulan Sya'ban memperbanyak saum. Di dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu saum 1 bulan Sya'ban ini hampir seluruh bulan, yaitu kecuali hanya 1 atau 2 hari saja. Jadi kalau 28 hari Rasul saum bulan Sya'ban. Jelas. Ini sunnah. Tapi kan mati nih. Jarang tuh orang yang saum Sya'ban dengan seperti saumnya Rasulullah SAW. Dikerjakan.
Nah, ketika tanya jawab ini berlangsung, Rasulullah SAW menjawab, kenapa engkau banyak saum di bulan Sya'ban? Kata Rasul, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan di mana orang-orang dikerjakan. Nah, ketika tanya jawab ini berlangsung, Rasulullah SAW menjawab, kenapa engkau banyak saum di bulan Sya'ban? Kata Rasul, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan di mana orang-orang lalai. Nah, garis bawah ini lalai. Bulan Sya'ban itu kata Rasul bulan banyak orang yang lalai. Lalai itu yang dimaksud dengan lalai adalah tidak mengerjakan Islam. Lalai itu yang dimaksud adalah cenderung kepada dunia atau menyibukkan diri dengan perkara dunia lalu mengenyampingkan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lalai. Pada bulan Sya'ban ini bisa jadi orang lalai karena apa? Karena sembako pada naik. Kalau sudah dekat dengan Ramadan kan sembako pada naik, betul nggak? Akhirnya apa? Anggaran Ramadan harus semakin besar. Bagi orang kaya tidak masalah. Bagi orang yang pas-pasan, dia harus meningkatkan kerja di bulan Sya'ban supaya dapat penghasilan besar, supaya bisa memenuhi Ramadan. Akhirnya apa? Karena dituntut penghasilan banyak, berarti dituntut kerja ekstra. Karena dituntut kerja ekstra, maka dia semakin lalai jauh dari Allah SWT karena dia sibuk. Betul tak? Itu satu. Jadi teman sekalian, jangan termasuk orang yang seperti dinyatakan oleh Rasul, yaitu orang yang lalai. Nah, itu yang pertama. Kedua atau ketiga ya, kita harus meyakini seperti apa yang diberitakan Rasul, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan catatan ibadah kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi tiga ya sekalian, Sya'ban ini harus diingat. Ya, karena kita setelah pertengahan kan, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ada tiga. Satu, saum tadi sudah saya sampaikan. Dua apa? Jangan sampai lalai seperti kebanyakan orang. Tiga adalah bahwa amalan kita pada bulan ini disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul menjelaskan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Kata beliau, karena itu maka aku ingin agar ketika amalanku diangkat dan disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan saum. Jelas? Nah, ini contoh. Yang harus jadi pelajaran untuk kita adalah hewan sekalian, kendalikan diri kita bahwa pada bulan Sya'ban ini khususnya, karena bulan ini bulan di mana amalan kita di store, jangan sampai di antara kita pas buku di store berada dalam keadaan maksiat. Betul tidak? Ini harus menjadi catatan. Kalau kita lagi ulangan, maka periksa dulu. Sudah benar semua enggak jawabannya, betul? Kalau sudah baru setorkan, gitu kan? Begitu juga kita pada bulan ini. Coba periksa, introspeksi, hisab. Apakah amalan kita sudah menguntungkan atau belum? Kalau belum, segera tobat. Sebab nanti akan disetorkan oleh malaikat. Waduh, besok akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tiga hewan sekalian. Sya'ban masih tersisa dan kita belum terlambat untuk melakukan tiga perkara. Satu, saum. Dua, jangan lalai. Tiga, ingat, perbaiki amalan karena bulan ini kita akan distor amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat.